Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Susanti Amalia. Kali ini video ini melanjutkan video yang sebelumnya, masih tentang penyusunan administrasi pembelajaran, yaitu pada kurikulum Merdeka. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menurunkan capaian pembelajaran atau disingkat CP menjadi tujuan pembelajaran atau disingkat TP. Oke, tanpa banyak waktu lagi, kita mulai saja ya. Nah, di sini apa sih CP itu? CP atau capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, dimulai dari fase fondasi pada PAUD untuk pendidikan dasar dan menengah. CP disusun untuk setiap mata pelajaran. Nah, ini berdasarkan Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Jadi, Bapak Ibu semuanya, bagi yang baru mengetahui tentang kurikulum Merdeka, nah di sini itu dibaginya itu setiap fase ya. Nah, jadi antara fase A, B, C, D, E, dan F itu sampai F. Oke, di sini pemerintah hanya menetapkan tujuan akhir per fase dan waktu tempuhnya fase. Satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan strategi dan cara atau jalur untuk mencapainya. Agar bisa menentukan strategi yang sesuai, kita perlu tahu titik awal keberangkatan dari para peserta didik. Nah, di sini karena pemerintah itu hanya memberikan tujuan akhir per fase dan waktu tempuhnya itu per fase. Kalau dulu di kurikulum 2013, setiap tingkatan, setiap kelas itu punya waktu tempuhnya masing-masing. Nah, kalau di sini fase-fasenya itu kan beda-beda nih. Nah, contohnya saja kalau kebetulan kan saya di SMK. Kalau SMK kelas 10 itu fase E. Nah, kalau 10, 11, 12 itu fase F gitu. Jadi ada kalanya satu fase itu terdiri dari dua tingkatan kelas. Nah, itu ya. Oke, untuk pengertian fase dan segala macamnya nanti itu akan kita bahas lebih lanjut lagi. Kita di sini fokus kepada CP dan menjadi TP. Oke, kita lanjut aja nih. Nah, apa sih komponen dari CP itu? Nah, ada rasional mata pelajaran, alasan mempelajari mapel tersebut, keterkaitan antara mapel dengan salah satu atau lebih atau profil pelajar Pancasila, tujuan mata pelajarannya juga ada dalam CP, karakteristik mata pelajaran, yaitu capaian dalam setiap fase secara keseluruhan itu ada, capaian setiap fase menurut elemen itu ada. Nah, ini adalah komponen dari CP yang sudah disiapkan oleh pemerintah ya. Jadi bukan kita yang menyusun CP, tapi sudah ada disiapkan. Nah, bagi Bapak Ibu nih yang belum mengetahui bentuknya CP kayak gimana, di sini saya memperlihatkan CP untuk yang ini CP untuk mata pelajaran dasar-dasar busana kelas 10 SMK ya. Nah, di sini ada rasional, ada tujuan, ada karakteristik, ada capaian pembelajaran, ada juga sampai capaian pembelajaran. Nah, ini akan kita bahas nanti ya, capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran ini sudah ada nih pada akhir fase E, fase E itu kelas 10 SMK atau MAK. Nah, ini capaian pembelajaran yang sudah disiapkan, nanti kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Oke ya, kita lanjut lagi. Nah, di sini CP itu diturunkan ke alur dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya dikembangkan menjadi modul ajar. Nah, kalau dulu disebut RPP, kalau sekarang itu namanya diganti jadi modul ajar. Itu ya. Oke, kalau alur tujuan pembelajaran itu kalau dulu disebutnya silabus. Nah, kalau sekarang disebutnya alur tujuan pembelajaran. Oke. Pendidik memiliki keleluasaan untuk membuatnya sendiri, memilih, memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, karakteristik, serta kebutuhan peserta didik. Lalu pemerintah menyediakan contoh-contoh modul ajar yang dapat dijadikan inspirasi atau untuk satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu juga bisa mendownload modul-modul ajar yang sudah ada di akun belajar.id atau di Merdeka Mengajar atau di Belajar Berbagi. Itu bisa ya, dengan catatan tidak semuanya ada gitu, karena khususnya untuk mata pelajaran produktif nih seperti saya itu jarang gitu. Jadi jarang ada yang udah bikin. Nah, jadi kita mau tidak mau harus bikin sendiri.
Selanjutnya, satuan pendidikan dan pendidik dapat mengembangkan modul ajar sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, memodifikasi dan atau menggunakan modul ajar yang disediakan pemerintah sesuai dengan karakteristik daerah, satuan pendidik, dan peserta didik. Lalu, oleh karena itu pendidik yang menggunakan modul ajar yang disediakan pemerintah tidak perlu lagi menyusun perencanaan pembelajaran RPP atau modul ajar. Nah, ini berkaitannya dengan modul ajar ya. Nah, tapi di sini kita harus belajar bagaimana caranya kita bisa menyusun modul ajar atau sebelum ke modul ajar yaitu alur tujuan pembelajaran ya. Oke, nah bentuk pemahaman dalam CP nih. Prinsip penyusunan CP menggunakan pendekatan konstruktivisme yang membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman nyata kontekstual. Menurut teori belajar konstruktivisme atau Constructivist Learning Theory, pengetahuan bukanlah kumpulan atau seperangkat fakta-fakta, konsep atau kaidah untuk diingat ya. Jadi, konsep memahami dalam CP dalam konstruktivisme adalah proses membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata. Pemahaman tidak bersifat statis tapi berevolusi dan berubah secara konstan sepanjang siswa mengkonstruksikan pengalaman-pengalaman baru yang memodifikasi pemahaman sebelumnya. Nah, ini tuh maksudnya apa sih? Jadi gini, pada kurikulum 2013 itu kita terpaku pada taksonomi Bloom ya, di mana di sini belum taksonomi pemahaman itu kan ada di tahap yang kedua. Nah, yang paling tinggi itu adalah create. Nah, ada remember, understanding, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Nah, ya, itu adalah di belum taksonomi. Nah, untuk di kurikulum merdeka ini, pemahaman itu tidak merujuk pada belum taksonomi, tapi pemahaman di sini merujuk kepada 6 aspek pemahaman dari Wiggins and Tige ya. Jadi di sini pemahaman di sini ada penjelasan, ada interpretasi, ada aplikasi, perspektif, empati, dan pengenalan diri. Nah, Bapak Ibu juga bisa mencari informasi terkait dengan aspek pemahaman ya. Kalau di sini penjelasan itu lebih kepada mendeskripsikan suatu ide dengan kata-kata sendiri, membangun hubungan antar topik, mendemonstrasikan hasil kerja dan lain sebagainya. Nah, bisa dibaca saja ya dan dipahami oleh Bapak Ibu. Oke. Jadi saya tegaskan kembali bahwa dalam menyusun tujuan pembelajaran kita tidak terpaku lagi kepada kepada taksonomi belumnya. Nah, untuk memudahkan nih Nah, ini contohnya dulu nih. Contohnya pemahaman ya dalam fase B elemen bilangan. Pemahaman CP dalam fase B elemen bilangan. Nah, di sini fasenya adalah peserta didik menunjukkan CP-nya adalah peserta didik menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan atau number sense untuk bilangan caca sampai dengan 10.000. Mereka dapat membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, menggunakan nilai tempat, dan lain-lainnya ya, sampai berkaitan dengan uang menggunakan ribuan sebagai satuan. Ini adalah CP-nya. Nah, karena tadi kita menggunakan 6 aspek pemahaman. Nah, di sini di penjelasan, jadi kita pecah lagi nih. Nah, penjelasan, interpretasi, aplikasi, dan perspektif. Nah, ini akan kita laksanakan sekarang. Bagaimana menguraikan CP untuk kita nanti analisis dulu nih. Nah, masuknya ke mana atau pemahaman uraiannya yang mana gitu. Di sini contohnya masuk di penjelasan yaitu mendeskripsikan makna dari bilangan 10.000 dengan kata-kata sendiri. Jadi nanti si anak itu bisa mendeskripsikan makna bilangan gitu, mengaitkan dengan nilai tempat, mengurutkan dan membandingkan bilangan 10.000 dengan bilangan lain. Nah, di interpretasi menerjemahkan makna 10.000 menggunakan gambar. Di aplikasi menggunakan pemahaman 10.000 untuk memecahkan masalah dalam dunia nyata, misalnya berbelanja di kantin dengan uang 10.000 atau soal cerita atau simulasi jual beli. Nah, di perspektif itu menemukan berbagai cara berbeda untuk mendapatkan nilai 10.000. Nah, ini yang kita akan nanti lakukan ya. Nah, ini contohnya di fase B, elemen bilangan. Kalau fase B itu di SD, anak SD. Nah, selanjutnya di sini apa sih tujuannya ketika kita harus menganalisis capaian pembelajaran? Tujuannya nanti kita bisa mendapatkan peta kompetensi yang akan menjadi rujukan untuk pelaksanaan pembelajaran. Lalu kita bisa menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Nah, di sini
pendidik dan satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai strategi untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan. Harus dipastikan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran yang dipetakan memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, kriteria tujuan pembelajaran idealnya terdiri dari beberapa komponen. Ya, lalu yang kedua, kriteria alur tujuan pembelajaran. Jadi ada dua nih Bapak Ibu, ada tujuan pembelajaran atau TP dan ATP atau alur tujuan pembelajaran. Nah, pada video kali ini kita akan fokus kepada TP dulu ya. Nah, di sini kalau dulu dalam menyusun TP atau tujuan pembelajaran itu ada kita merujuk pada ABCD atau audience, behavior, condition, dan degree. Contohnya nih, siswa dapat mengetahui bilangan cacah ya dengan melakukan diskusi secara benar. Nah, itu kan ABCD ya. Audiensnya siswa, behaviornya bilangan caca, kondisinya dengan diskusi, degree-nya dengan benar. Nah, seperti itu. Itu dulu dalam penyusunan TP pada kurikulum 2013. Nah, sekarang tidak seperti itu lagi. Kita di sini kriteria tujuan pembelajaran hanya terdiri dari kompetensi, yaitu kemampuan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat didemonstrasikan oleh peserta didik yang menunjukkan peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran, atau lingkup materi. Dan lingkup materi yaitu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir di satu unit pembelajaran. Nah, di sini variasi itu hanya untuk karakteristik peserta didik yang berkebutuhan khusus. Nah, kalau variasi itu hanya pada kebutuhan khusus ya. Jadi di sini untuk menentukan tujuan pembelajaran kita terpakunya pada dua aja, kompetensi dan lingkup materi. Kebetulan di sekolah saya tidak ada yang berkebutuhan khusus. Lalu kriteria alur tujuan pembelajarannya yaitu menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik secara utuh dalam satu fase. ATP itu menggambarkan cakupan tahapan pembelajaran yang linear dari awal hingga akhir fase. Nanti ini mah ATP alur tujuan pembelajaran ya. Nah, lalu ATP menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang menggambarkan tahapan perkembangan kompetensi dalam satu fase. Oke, ini yang akan kita bahas di video berikutnya. Kalau sekarang kita akan membahas tentang TP-nya dulu nih. Nah, bagaimana caranya kita menyusun TP? Oke, gini. Di sini kita analisis TP dulu nih ya. Elemennya contohnya adalah yang punya saya. Nah, di sini ini adalah mata pelajaran dasar-dasar keahlian busana. Nah, kita lihat ya di CP-nya ya. Nah, di CP di sini CP-nya. Nah, pada akhir fase E kelas 10 SMK SMAK, peserta didik akan mendapatkan gambaran mengenai program keahlian yang dipilihnya sehingga mampu menumbuhkan passion dan vision untuk merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar. Nah, di sini elemennya itu ada 9 elemen untuk mata pelajaran dasar-dasar keahlian busana. Kita ambil contohnya satu aja ya, yang ini nih, elemen profil teknopreneur, peluang usaha dan pekerjaan atau profesi di bidang busana atau fashion. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini adalah satu elemen yang diambil ya. Kita analisis dulu, kita turunkan nih komponen CP-nya. Bagaimana caranya? Nah, di sini kita lihat. Pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami profil teknopreneur. Nah, berarti di sini ambil tipsnya adalah kata kerjanya memahami. Di sini ada memahami ya. Nah, di sini itu ada memahami. Oke, di sini memahami, kita pindahkan ke sini memahami. Selanjutnya yaitu ada mendeskripsikan. Kita pindahkan mendeskripsikan. Lalu ada menjelaskan. Nah, itu menjadi yang nomor 3, menjelaskan. Lalu membaca peluang, mampu membaca peluang. Nah, kita jadikan nomor 4. Dan terakhir adalah melakukan pembelajaran berbasis proyek. Nah, dari satu elemen ini satu elemen ya, kita menurunkannya, komponennya itu ada 5. Satu elemen itu komponennya ada 5. Nah, setelah kita uraikan komponen CP-nya, kita lanjut menyusun pada TP-nya. Nah, bagaimana cara menyusun TP-nya? Di sini kalau di taksonomi Bloom dulu itu ada KKO ya, kata kerja operasional, yang membantu kita untuk
menyusun tujuan. Nah, di sini saya mengadaptasi dari taksonomi Bloom. Kalau dari taksonomi Bloom itu kan ada 6 tingkatan, ya. Nah, di sini kan diuraikan lagi nih di sini menjadi 4 gitu ya. Nah, di sini saya pindah-pindahkan nih. Nah, KKO-nya untuk apa? Untuk memudahkan kita menyusun tujuan. Nah, misalkan ada menjelaskan, oh berarti aspeknya masuk menjelaskan, mengartikan masuk ke interpretasi gitu. Nah, ini saya disclaimer dulu ya bahwa ini adalah yang membuatnya itu adalah saya gitu, mengadaptasinya gitu. Untuk apa? Untuk memudahkan saya sendiri dalam menyusun tujuan pembelajaran. Bapak Ibu boleh mengikuti atau mungkin ada yang berbeda gitu. Menurut saya mah misalkan memberi contoh masuknya interpretasi misalkan. Nah, itu silakan dikembalikan lagi kepada Bapak Ibu ya. Ini adalah hasil adaptasi yang saya lakukan dari KKO taksonomi Bloom. Oke. Ini panduannya. Nah, lanjut kita langsung ke uraian ya. Nah, kita menguraikan CP berdasarkan 6 aspek pemahaman yang Wigin itu. Yang pertama tadi memahami profil teknopreneur. Nah, kita pindahkan ke sini nih, memahami profil teknopreneur. Pada aspek penjelasan, nah apa sih yang akan tujuannya nanti si anak itu? Nah, ingat tadi ada komponen ya dan juga variabelnya gitu. Nah, atau materinya, menjelaskan pengertian dari teknopreneur. Nah, di sini ya, tadi kan masuk ke menjelaskan di KKO-nya. Nah, pilih aja, menjelaskan, berarti pilih nanti menjelaskan. Lalu diinterpretasi, misalkan KKO-nya mau pilih yang mana, mangga silahkan dipilih aja. Misalkan saya di sini pilihnya menguraikan karena tentang teknopreneur ya, menguraikan karakteristik dari teknopreneur. Lalu di aplikasi, misalkan banyak nih KKO-nya bisa Bapak Ibu ambil. Nah, saya pilih memberi contoh. Nah, minimal 2 orang yang termasuk kategori teknopreneur. Lalu di perspektif ini menyimpulkan, membandingkan, silahkan pilih mau yang mana, dan saya mengambilnya itu menghubungkan teknopreneur dengan entrepreneur. Oke, nah ini salah satu contoh yang saya bikin. Kenapa empati atau pengendalian diri itu enggak? Ini nanti masuknya lebih kepada karakter siswa di profil pendidikan Pancasila ya. Nah, ini jadi beda lagi. Kalau fokusnya di sini pengetahuan dan keterampilan itu hanya di poin 1 sampai 4 saja. Nah, kita lanjut nih. Kalau udah ini, ini cuma 1 aja Miss, misalkan enggak, boleh 2, boleh 3, silahkan ya. Jadi misalkan di interpretasi ini Bapak Ibu misalkan mau tidak hanya menguraikan misalkan, tapi memecahkan misalkan, atau menelaah atau mengkritik. Nah, itu silahkan ya. Jadi terserah, diserahkan lagi kepada Bapak Ibu. Kalau di sini saya mencontohkannya satu-satu aja dulu ya. Oke. Next kita ke yang kedua nih, mendeskripsikan pekerjaan atau profesi kewirausahaan di bidang busana. Nah, sama seperti tadi, kita pilih KKO-nya, lalu kita relatekan kepada materinya. Nah, contohnya seperti itu. Ini misalkan di sini ya, penjelasannya menjelaskan macam-macam pekerjaan, mengklasifikasikan macam-macam profesi di bidang busana. Nah, seperti itu. Memberi contoh, membandingkan. Nah, ini salah satu contoh penguraian CP ya, berdasarkan 6 aspek pemahaman. Lanjut terus sampai ke yang poin 5. Nah, ini poin 3, menjelaskan kepribadian ya, bisa dibaca contohnya. Lalu yang keempat, membaca peluang pasar dan usaha di bidang seni dan ekonomi kreatif. Nah, ini contoh yang saya buat seperti ini ya. Lalu yang terakhir, melakukan pembelajaran berbasis proyek nyata sebagai simulasi proyek kewirausahaan. Nah, ini penjelasannya menerangkan produk yang akan dibuat, menguraikan langkah-langkah pembuatan produk, memproduksi, karena di aplikasi itu ada memproduksi, dan perspektifnya itu memperkirakan keuntungan penjualan produk. Nah, ini udah semuanya. Ini baru 1 elemen ya Bapak Ibu, ini 1 elemen diuraikan. Nah, menjadi dari 6 aspek pemahaman ini. Nah, lalu setelah ini kita masukkan nih ke tujuan pembelajarannya. Nah, di sini kan tadi udah ya CP-nya pada elemen profil teknopreneur, peluang usaha dan pekerjaan profesi di bidang busana. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Nah, tadi kita pindahkan, menjelaskan pengertian teknopreneur, menguraikan karakteristik. Nah, dari sini kita bisa gampang nanti untuk menyusun
alur tujuan pembelajarannya. Jadi materinya bisa dipersempit dan kita dimudahkan nanti dalam menyusun tujuan pembelajarannya. Oke, itu mungkin contohnya yang bisa saya berikan dalam menyusun atau menurunkan CP menjadi tujuan pembelajarannya. Di next video saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran menjadi alur tujuan pembelajarannya. Jadi jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, like juga dan share video ini kepada teman-teman yang membutuhkan. Semoga manfaatnya bisa tersebar luas. Jangan lupa komen juga kalau misalkan Bapak Ibu mempunyai pendapat yang berbeda. Kita bisa belajar bersama. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.